dengan strategi belajar yang efektif. Sebelumnya sudah pernah dengar belum belajar yang efektif itu seperti apa? Belum ya, sepertinya ya. Jadi nanti kita akan pelan-pelan untuk belajar tentang materi tersebut. Tetapi sebelumnya biar cair, biar makin fun, menyenangkan sharingnya, kita perkenalan satu persatu terlebih dahulu. Cukup kasih nama panggilan saja. Jelas? Ya. Oke, kita mulai dari yang perempuan dulu ya. Silakan nama panggilannya. Raya ya. Selanjutnya Laras. Oke, berikutnya Razenia. Raya, Laras, Razenia. Lanjut yang putra Fatih. Kemudian Zaki. Yang terakhir Firsa. Oke. Jadi semuanya di sini setelah sesi ini Bapak harapkan tetap saling untuk berkenalan. Karena walaupun kalian berbeda kelas, kalian masih tetap untuk saling bertemu. Oke? Nah, untuk hari ini sebelum kita memulai, alangkah terlebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Untuk sesi berdoa akan Bapak mulai. Silakan boleh duduk yang rapi. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kita mulai. Berdoa dicukupkan. Baik, seperti yang Bapak sudah jelaskan, topik hari ini terkait dengan strategi belajar yang efektif. Tetapi sebelum kita memulai, Bapak ada satu permainan namanya truth or dare. Tetapi truthnya Bapak hilangin. Jadi cukup dare saja untuk mengefisienkan waktu. Oke? Untuk dare-nya kita akan bermain yang paling tidak tenang duduknya di sini. 1, 2, 3. Bapak cek siapa yang kedip matanya, maka Bapak akan tunjuk. Oke, yang di depan Bapak tunjuk karena kedip. Oke? Kita akan lihat. Ingat, dare berarti harus berani melaksanakan tantangan. Oke? Silakan, Fatih. Dibaca yang keras. Oke, peragakan satu hewan yang kamu suka, yang akan kamu peragakan, dan teman-teman yang lainnya menjawab apa yang kamu suka. Oke, bisa? Oke, bisa ya. Oke, silakan berdiri dari tempat duduk. Peragakan hewan yang kamu suka. Apa itu? Ayam. Ayam. Benar ya? Oke, tepuk tangan. Oke, untuk selanjutnya kita akan bermain lagi, tetapi untuk sesi selanjutnya. Untuk selanjutnya kita akan mulai ke sesi intinya. Tetapi Bapak perlu menjelaskan aturan di sini. Yang pertama, silakan HP-nya disimpan baik-baik. Kemudian yang kedua adalah tidak ngobrol dulu sama temannya. Dan yang ketiga adalah aktif mengikuti kegiatan hari ini sampai selesai. Sepakat? Oke, kita mulai ya. Kegiatan hari ini terkait belajar efektif. Ketika Bapak tanya ke Laras, nah, apakah Laras sudah belajar dengan baik ketika di rumah? Iya. Oke, ketika Bapak tanya ke Firsa, apakah sudah ada jadwal belajar yang rutin di kelas dan di rumah? Sudah. Oke, terakhir Bapak tanya ke Zaki, apakah sudah belajar maksimal di rumah tanpa orang tua? Sudah. Oke. Terakhir yang Bapak tanya dan Zaki menjawab sudah ya. Dan tadi kemudian Firsa juga sudah, dan sebelumnya ada Laras juga sudah. Sebenarnya kalian juga perlu tahu apakah belajarmu itu sudah efektif, sudah hasilnya baik, ataukah cuma sekedar belajar saja tetapi belum paham. Oleh karena perlu kita ketahui lebih jauh. Oke? Untuk sesi selanjutnya Bapak akan merayakan satu video. Kita akan lihat sama-sama videonya. Tetapi mungkin untuk yang putri bisa agak geser sedikit supaya bisa dilihat semuanya. Sehingga oke, kita akan melihat semuanya terlihat. Oke, jadi ini salah satu influencer, youtuber dan juga dengan lantas studi luar yaitu Zero Point. Terkenal ya kontennya selalu terkait
7 tips menurut Jerome supaya belajarnya efektif. Kita akan mulai pada menit iklan dulu ya. Tips yang pertama, belajar metode 50-10 ya. Oke, Bapak akan persingkat. Yang pertama, ingat ya nanti ya, metode 50-10, 50 menit belajar, 10 menit take rest, take break, istirahat, bebas main HP, tidur, makan, ngemil, ataupun sekedar jalan-jalan keluar. Oke, jadi 50 menit itu kalian tidak memegang HP, tidak ngobrol, tidak keluar rumah, menutup buku atau menutup laptop, supaya tidak pakai laptop, tapi fokus pada belajar. 10 menit selanjutnya itu apresiasi kalian dari belajar fokus ya. Itu 50-10. Kita lanjut ke tips yang kedua dari Jero ya. Kita langsung mulai ke menit 2015. Reward dan juga punishment. Tips yang kedua adalah reward dan punishment. Jadi reward dan punishment itu adalah ketika kalian berhasil melakukan suatu target. Misalnya, aku dapat nilai 85 bahasa Indonesia, aku ulangan harian. Aku harus ada reward. Rewardnya apa? Oh, misalnya aku pergi kemana atau main atau pegang HP dalam waktu 1 jam. Tetapi beda cerita kalau ternyata kalian targetnya miss, gagal. Zaki misalnya bahasa Indonesia target 99, ternyata cuma dapat 80, berarti ada punishment di sana. Punishmentnya apa? Berkurangnya jam pegang HP dulu, berkurangnya jam main-main dulu. Supaya apa? Supaya kalian tahu fokus untuk belajarnya seperti apa. Oke? Yang pertama 50-10, yang kedua reward dan juga punishment. Oke? Yang berikutnya itu adalah menit 215 sekarang dulu sedikit. Balik dikit nggak apa-apa ya. Target belajar.
untuk kalian yang nilai raportnya ASPD juga akan dipakai untuk SMA dan SMK. Nah, target belajar itu harus kalian susun ada 2. Per hari kalian menguasai berapa materi atau berapa pelajaran atau berapa nilai yang menjadi target kalian per 1 semester. Diraportkan ada nilai rata-rata, ada nilai KKM. Jangan sampai target kalian itu pas-pasan dengan KKM, karena persaingan nanti untuk persekolahan lanjut akan lebih sulit. Oke? Jadi yang pertama adalah 50-10, yang kedua itu adalah reward dan punishment, dan yang ketiga itu adalah buat target belajar. Oke? 3 itu dulu. Sekarang Bapak mau tanya dulu ke kamu. Kira-kira dari 3 strategi itu 50-10, reward dan punishment, dan terakhir membuat target belajar, mana yang paling memungkinkan untuk kamu terapkan? 50-10. Boleh dikasih tahu sedikit alasannya? Oke, bisa lebih rajin belajar aja ya dengan 50-10 ya. Oke, selanjutnya kamu silakan. Di antara 3 strategi, mana yang paling akan kamu terapkan? Reward dan punishment. Kenapa kok pilih reward dan juga punishment? Oh, berarti ada yang memotivasi kamu ya, kalau berhasil dapat hadiah, kalau kamu tidak bisa mencapai itu dapat hukuman. Ya. Terakhir, Mas Fatih. Ya. Dari 3 strategi tadi, 50-10, reward dan punishment, dan terakhir buat target belajar versi 0, apa yang paling sesuai dengan kamu? Reward dan punishment. Kenapa? Suka belajar, suka makan? Oke, terima kasih, itu relate banget ya. Di sini ada yang orang tuanya seperti itu nggak membuat aturan belajar? Kalau boleh jujur, ada? Belum, tapi itu kesadaran kalian ya. Zaki? Ada. Orang tua sudah kayak gitu? Ada kan, biasanya kalau misalnya ulangan belajar bagus, itu ada standar nilainya itu. Betul. Jadi di atas tersebut atau di nilai tersebut itu bakal digajar rendah biasanya. Hadiahnya apa kalau paling tinggi aja deh? Paling tinggi yang pernah kamu dapat? PS5 itu karena kamu mencapai target apa? Kalau boleh tahu? SPD dapat 100? Enggak, dapat 200 apa ya? 245. Wah, tinggi dong. Nilai tertinggi apa itu? Nilai tertinggi saya di IPA 97 Pak. Oke, itu ya teman-teman. Kita bisa belajar dari pengalaman Zaki bahwa tiap orang itu belajarnya beda-beda. Kalian pilih strategi yang paling memotivasi kalian itu apa, supaya jangan sampai di SMP itu cuma bermain-main. Nanti besok ketika kita kerja bingung, Pak, saya bingung Pak, keahlian saya apa? Saya nggak bisa matematika, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal tahu sendiri kan sekarang harga-harga pada naik, uang juga susah didapat, pengangguran juga banyak sekarang. Jadi jadikan motivasi itu untuk belajar ini tidak cuma dapat nilai, tetapi besok untuk kalian kerja. Oke? Kalau aku sih ada 2 metode belajar Pak ya. Apa itu? Tadi itu sama bikin kayak Jembatan Hintai. ya yang nomor 2 itu Pak. Oh, nomor 2 tadi target. Target belajar. Contohnya apa kalau boleh tahu? Ya kayak ngerjain itu sampai 20 dulu terus istirahat, baru ngerjain lagi lanjut dulu. Oh, oke, baik-baik. Berarti ada sistematikanya ya? Iya. Kalau Bapak lihat Zaki ini sudah ada rencana ya, target sistematik. Tapi bukan berarti kalian tidak bisa seperti Zaki ya. Kalian bisa versi terbaik kalian. Tinggal kalian menemukan saja jalan paling baik dari Fatih, dari kamu, dari Laras dan lain-lain,
soal strategi belajar yang paling efektif. Oke, itu tadi juga sekaligus dengan LKPD yang Bapak sampaikan di sini dari video. Jadi LKPD-nya kita langsung analisis video dan menceritakan berdasarkan pengalaman kalian. Oke, dan untuk selanjutnya kita akan bermain true or false. Ya, apa itu Pak true or false? True or false adalah benar atau salah dalam bahasa Indonesia, yang dimana ada pernyataan di setiap kartu yang kalian balik dan kalian nanti akan baca. Oke, Pati sudah, kita yang perempuan terlebih dahulu ya. Tapi bukan berarti Pati nggak dapat ya. Oke, silakan. Sudah Bapak itu ya, dibaca dengan keras. Apa? Ya. Oke, belajar itu hanya di sekolah saja dan tidak perlu strategi belajar yang baik. Benar atau salah? False. Kenapa? Tapi singkat aja. Betul banget. Kita kasih tepuk tangan untuk teman kita. Oke, kita langsung ke Firsa ya. Lompat-lompat Pak senangnya ya. Jadi, silakan kupon. Ini bukan pasar malam ya. Silakan dibaca dengan keras Firsa pernyataannya. Mengelola waktu adalah belajar dan bermain bersama gurunya. Benar atau salah menurut Firsa? Salah. Kenapa? Kita dengar dulu pernyataan Firsa. Ya, belajar dan bermain bagi kamu. Itu benar ya? Benar. True. Kenapa true? Karena Apakah sama-sama penting bagi kamu? ya, Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Firsa. Benar ya Firsa ya, dan teman-teman, belajar dan bermain itu sama pentingnya. Jangan kalian gila belajar. Seperti orang Jepang. Tahu orang Jepang? Di bus membaca, di kantor membaca, jam kerjanya lembur. Apakah itu baik Pak? Sesuatu yang berlebihan kata Allah itu tidak baik. Dari kesehatan, akhirnya lembur bikin kesehatannya memburuk. Akhirnya membaca terlalu sering, waktu bersosialnya juga berkurang, terlalu individual orang Jepang, ya kan? Akhirnya semuanya itu harus seimbang. Oke, kita lanjut true or false selanjutnya. Kita ke perempuan, silakan dipilih salah satu. Oke, dibaca yang keras. Tujuan saya belajar agar tidak dimarahi orang tua. Tujuan saya belajar agar tidak dimarahi orang tua. Memang sih ada orang tua yang mohon maaf agak galak dan tegas. Tapi menurut kamu true or false? Kenapa tuh? Kalau boleh tahu? Karena apa ya? Karena kalau kenapa? Jadi kayak belajar tanpa tekanan. Oke. Berarti kalau kita membaca terpaksa ya, kalau kita diminta orang kamu harus belajar ini, tapi ada tekanan dan kelas, hasilnya sesuatu yang dari kelas itu kan pasti ada kayak rasa kesel ya di kalian ya. Jadi lakukan sesuatu dengan keikhlasan. Kita kasih tepuk tangan untuk kita. Lanjut kita ke Zaki. Silakan pilih salah satu Zaki, dibaca yang keras. Belajar itu perlu diupayakan semaksimal mungkin agar hasilnya bagus. True or false? Terus. Oh, mau false tadi. True ya? Alasannya apa? Soalnya itu sesuai dengan keyakinan saya kalau kita belajar itu harus dengan sepenuh hati dan semaksimal mungkin. Betul banget. Kita kasih tepuk tangan untuk Zaki. Oke. Ada pepatah yang pasti kalian dengar. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Semakin kalian berusaha, sekeras kalian berjuang dan berdoa, pasti Allah akan kasih hasil yang berbanding lurus dengan usaha dan doa kalian. Sebaliknya, kalau kalian malas-malasan, mohon maaf ya, kalian diminta belajar juga tidak mau, di sekolah untuk belajar malah mungkin ke kantin. Nah, itu mungkin bisa dievaluasi. Bukan salah ke kantin, tapi ada jam untuk ke kantin.
jam belajar akhirnya tidak efektif. Oke, jadi itu bisa dimaksimalkan. Oke, dan terakhir Laras ya. Oke, silakan dibacakan. Oke, apa? Memantau. Terus, kenapa memantau jadwal belajar itu penting dan perlu? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang saya ambil. Oke, benar banget ya. Selain itu, dengan kalian mengecek belajar, kalian tahu terkait tagihan PR, ujian, ataupun hal yang akan kalian pelajari besoknya. Ya, Pak, tapi ada temanku yang masih malas Pak belajar, enggak apa-apa. Itu bukan tugas kalian untuk menyalahkan. Yang penting kalian memperbaiki dari diri kalian sendiri-sendiri dulu. Oke, karena sesi ini Bapak rasa sudah cukup, mari kita akhiri dengan tepuk tangan semuanya. Baik, sebelum Bapak akan menutup, hal yang dapat kita pelajari hari ini adalah terkait belajar. Itu ada strateginya masing-masing, ada targetnya sendiri-sendiri, ada motivasinya sendiri-sendiri. Sehingga silakan disesuaikan dengan kalian masing-masing. Oke, dan terakhir, bagaimana perasaannya Fatih mengikuti kegiatan hari ini? Silakan Pak yang mau. Oke, kalau Laras bagaimana? Silakan Alhamdulillah, semoga dari kegiatan yang sebentar ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semuanya. Setelah ini kalian akan lanjut pulang ya, karena hari ini hari puasa Ramadan ada penyesuaian. Untuk kegiatan kita minggu depan, kita akan belajar mengenai topik perkembangan remaja yang lainnya. Oke, ditunggu saja info dari Bapak. Mungkin itu saja info dari Bapak. Nanti di terakhir Bapak akan memberikan lembar evaluasi untuk kalian mengisi layanan. Sekian dari Bapak cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Boleh lanjut untuk pulang dan berdoa masing-masing. Evaluasinya tadi secara individu dari yang Bapak. Takut kalian nanti kesiangan dan kehujanan. Thank you ya. Terima kasih ya Pak. Terima kasih, salam sukses juga.